Rombongan Komisi 4 DPR RI kunjungan kerja, Kunker, ke tempat budidaya maggot, di Jalan Todopuli Raya Timur, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulsel, Senin 6 Mei 2024, sore. Budidaya maggot adalah pembiakan larva serangga lalat untuk dijadikan pakan ternak, tambak dan unggas. Kunjungan ini bertujuan untuk mendalami potensi dan tantangan dalam pengembangan industri maggot di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 4 DPR RI diterima Haji Sulaiman, pemilik budidaya maggot, PT Mesona Makassar, Bali. Mereka berdiskusi tentang berbagai aspek terkait pengelolaan sampah menjadi pupuk organik oleh kelompok masyarakat binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Hadir dalam kunjungan ini adalah anggota Komisi 4 DPR RI, Jarod Saiful Hidayat, hingga Azikin Sultan. Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hasbi dan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ferdi Mohtar. Hadir juga Direktur Penanganan Sampah Ditjen PSLB 3 KLHK Dr. Nofrizal Tahar dan jajaran UPT Satker KLHK Sulsel. Jarod menyampaikan apresiasi terhadap usaha yang dilakukan oleh Haji Sulaiman dalam mengembangkan industri maggot. Menurutnya budidaya maggot itu berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di Kota Makassar. Dia pun berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih besar lagi untuk mengembangkan industri ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Terpisah, Haji Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya telah dijanjikan berbagai bantuan dari Komisi 4 DPR RI dalam pengembangan industri maggot. Selain itu, Haji Sulaiman menyebut, pemerintah Kota Makassar turut berkomitmen dalam mendukung industri maggot dengan menjanjikan bantuan berupa 5 unit motor VR. Namun, Haji Sulaiman juga menyampaikan harapannya kepada anggota Dewan untuk membantu dalam mengusulkan ke pemerintah terkait biaya operasional industri maggot. Ini saya sudah tata di sini, Pak. Jadi mulai pertama kemarin saya order ini dulunya dari Jawa seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, lalu di sini saya netaskan. Nah ini di sini Pak, ini di bawah ya. Nah ini di sini butuh waktu 1 minggu, ya. Nah 1 minggu itu hasilnya sudah seperti ini Pak. Ini hasilnya, ini anaknya ini berarti. Ya, sudah menetas. Nah, lalu menetas, saya pindahkan ke biopon. Ini yang menetas ini. Ya, untuk pembesaran. Pembesarannya. Ya, terus? Nah, di sini butuh waktu 2 minggu. 2 minggu. Nah, lalu kita siap panen seperti ini. Oke, sudah misalkan seperti ini. Oh, ini siap panen. Ya, siap panen. Oke, ini siap panen ini berarti mulai dari awal sampai siap panen butuh waktu berapa Pak Haji? Butuh waktu 25 hari. 25 hari. Kurang lebih. Dapat seperti ini. Ini warnanya beda-beda kenapa? Nah, ini sama. Ini warnanya hitam. Nah, ini warnanya hitam. Ini yang sudah siap untuk masuk di kandang. Jadi lalat. Jadi lalat. Jadi lalat. Oh, masuk di kandang. Ya, masuk di kandang jadi lalat. Kandangnya mana? Kandangnya ada di atas nanti, Pak. Oh, gitu. Ini dia kawin bertelur lagi. Setelah jadi lalat, nah itu dia kawin. Kawin, setelah kawin mati jantannya, Pak. Ya. Jantannya mati. Setelah betinanya habis bertelur, betinanya juga ikut mati. Ya. Jadi setelah kita habis panen, ya itu masuk ke pembibitan 30%, sedangkan siap untuk jual itu 70%. Oh iya. Nah sekarang ini satu kandang begini, itu satu kali panen itu 80 sampai 100 kilo, Pak. Oh, banyak juga ya. Ya. Terus makannya di mana dia? Kasih makannya di mana? Nah, makanya ini Pak, setelah ini nanti kita taburkan lagi satu kali setelah 1 minggu di sini. Iya, kasih makan. Ya, Bukan Pak, kita ini terus terang saja. Masa kita mau subsidi terus? ya. Sampai kapan bisa kita? Justru harus profit, Pak, supaya sustain. Ya. Ya. Nah kalau tidak untung ya sudah stop aja, kan begitu. Singkat aja saya. Lebih baik saya kosongkan, saya bangun rumah sewa, ada hasilnya setiap ini. Kalau tidak ada perhatian dari pihak pemerintah untuk membantu kami. Nah.
Termasuk nanti Iya, asosiasi pupuk. saya ngomong Iya. apa adanya ini. Karena kan Pak. pupuk organik. Jadi off taker. Ya, terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan hasil kunjungan Bapak ini artinya ada manfaatnya nanti untuk kita semua. Bukan untuk saya pribadi ya. Jadi harus ada kompensasi lah Pak ya. Nah. Jangan cuma Bapak datang di sini kemudian balik lagi, artinya nanti nggak ada apa-apanya. Beginilah yang saya alami selama ini Pak. Sekarang yang kita selama ini saya buka, kita dapat bantuan baru satu dari DLH, itu motor Fiat. Selebihnya itu belum ada, cuman Kalau dijanji. begitu, apa yang Pak Haji harapkan bantuan dari pemerintah? Saya harapkan Yang paling mendesak, yang paling prioritas sehingga ini bisa berlanjut dan kemudian ini bisa berkembang di lorong-lorong wisata. yang saya butuhkan itu Pak, artinya saya tidak terlalu menuntut ya. Di sini kan ada sampah organiknya ya, Ya, yang di ini sama pemerintah. ya, Maksud saya itu karena saya dapat informasi dari Jawa, ya. itu berkembang itu magot-magotnya, ya karena mungkin ada kerjasamanya dengan pemerintah menyangkut masalah sampah organiknya itu yang dikasih oleh pengelola. Nah, berarti yang dipersoalkan adalah sampah organik dari pasar ke sininya. Iya, Itu tanggung jawab dibantu oleh pemerintah kota. pemerintah kota. Ini ada Pak Camat di sini, ada pemerintah kota di sini, kan bisa menyediakan kendaraan untuk bisa ngangkut di sini untuk sampah organik. Ya, ya, itu yang ya. dibutuhkan. Itu yang saya butuhkan. Ya. Ya. Terus? Tapi kemudian kalau itu sampah toh, ya paling tidak saya punya karyawan nanti kalau yang berkembang, saya harus tambah lagi Pak minimal 5 orang. Kalau cuma 2 orang, 3 orang, aduh nggak bisa. Sekarang berapa orang gitu? Cuma 2 tambah saya 1, kadang saya bantu. Terus terang aja Pak, saya bantu. Kurang. Ya, Bisa tidak pemerintah kota kemudian memBKU-kan ya pegawainya DLH untuk ke sini? Ada Pak Camat, ada Pak Kepala Kelurahan, Kepala Dinasnya mana? Ada nggak? Harusnya bisa. Sehingga yang menanggung gaji biayanya itu pemerintah. Anda ini membantu untuk menyelesaikan persoalan sampah. siap. Ya kan? Harusnya bisa. Betul. Misalnya ini 2, 3, di sini tiap hari dibantu 3 tenaga lagi. Siap. Oke, tenaga. Apa lagi Pak? Kemudian ada sampah-sampah organik yang dari hotel-hotel. Oh, Ada beberapa orang yang datang tawarkan di sini, tapi maunya dibeli. Kami mau bayar ini dari mana, Pak? sampah hotel dibeli. Ya, Kalau begitu bilang aja sama dia, kita nggak bisa beli, dia urus sendiri sampah itu. Ya, ya saya cuma bilang saya nggak bisa. bisa. Suruh urus sendiri dia. Ya. Ini pemerintah kelurahan sama kepala dinas ada nggak sih ya? Hah? Iya ini. Masuk. Ini lah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya juga untuk kedua kalinya mungkin datang ke sini Pak. Waktu itu kita tidak ketemu Pak, saya ketemu dengan pekerjanya Pak, sudah datang survei. Jadi saya kebetulan karena saya juga pejabat baru Pak di dinas, jadi saya memang baru juga di terkait dengan Magot ini. Jadi kami Pak di Kota Makassar ini kita sudah mendorong sebenarnya semua bank sampah untuk terintegrasi Magot untuk sampah organik dan juga sampah organik juga dikelola oleh bank sampah. Jadi sebenarnya sudah tersebar di 300 bank sampah aktif di Kota Makassar. Kita sudah lakukan itu dan terkait tadi permintaan dari Pak Sulaiman tadi, saya kira kita bisa merespon itu Pak. Kami memang di setiap tahun ini kita mendorong pemilahan sampah dari sumber, kemudian juga pengelolaan sampah ini sangat kami apresiasi karena memang sampah organik kita itu ada 55% dari sampah Kota Makassar itu adalah sampah organik. Jadi mereduksi ini kami sangat support Pak. Insya Allah tahun depan kita akan arahkan mungkin beberapa motivator untuk terlibat di sini Pak. Jadi kami memang kita memberdayakan motivator. Kebetulan tahun ini baru 20 orang Pak. Jadi satu kecamatan ada 1 motivator, ada juga yang 2 motivator. Dan insya Allah tahun depan kita akan tambah dan kita akan support. Di sini mungkin kita tempatkan 1 motivator untuk mensupport Bapak. Ya, itu memang dianggarkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Cuman ini Bu, maaf, saya cuma mau sampaikan.
sebelum Ibu jabat di sini, kami diadakan pertemuan diundang, ya. Itu dari DLH mengharapkan sampahnya itu kita ambil di daerah Kota Makassar, di mana wilayah kita berada di sini, ya. Cuman waktu itu kita coba di Pasar Pabean, ya, di Terong, di Panampu, kemudian di sini juga Torapuli, itu kita ambil tapi sampahnya belum dipilah, Bu. Masih campur dengan batu. Nah, sehingga kita bawa ke sini, kita olah, itu kasihan kita punya mesin itu, dia punya pisau itu patah-patah. Di situ lagi kita keluarkan biaya yang cukup besar karena tidak ada di Makassar, kita order dari Jawa. Betul Pak, itu kelemahan kita tidak bisa milah sampah dengan baik. Bu, DLH kita ini bukan hanya butuh motivator. Motivator bisa banyak Bu. Kita butuh eksekutor seperti Pak Haji Samsudin ini. Sulaiman. Ya, untuk bentor berapa biji Pak? Berapa biji? Yang betul kan? Berapa biji? 3 biji? Kalau bentornya mungkin bisa diserahkan saja langsung ke pemerintah. Iya, maksudnya diserahkan pada pemerintah. Kemudian itu khusus untuk mengangkut sampah organik yang mengoperasikan camat, lurah, dan DLH sampai ke sini. Mampu tidak? Bisa ya? Oke, itu ya Pak ya? Ya. Berapa Pak? Itu tersedia. Berapa? Enggak, butuh berapa? 3? 5, oke. Kita kasih 5. Kalau 5, nah, ini bagus. 3 apa 5? 5 Pak? 5. Kau butuh berapa? 5. 5 tapi dengan jaminan ya supaya suplai sampah organik di sini untuk Pak Haji Sulaiman itu terpenuhi dan free, nggak usah bayar. 1. Yang kedua, ya Pak Haji Sulaiman butuh tenaga dari DLH, ya dari kelurahan tentunya ya. Kau PKO kan 3 orang untuk bantu Pak Sulaiman sini sampai dia nanti betul-betul sudah break even. Kalau sudah untung gitu ya, sudah ada keuntungan, itu bisa ditarik oleh DLH. Gitu? Nggak usah ditarik Pak, bila perlu saya kasih. Dibayar di sini tambah. Kayak gitu ya. Gitu ya. Ya nantang dia. Saya mau ambil dari luar, kenapa? Sedangkan sudah ada yang sudah Nah, ada. betul. Gitu ya. Pak Camat, Pak Lurah ya. Pak Hirudin. Gitu ya. Ini disaksikan semua loh ini. Bu DLH. KDL-nya mana ini kadinya? Pak Kadis ya. Kau tanggung jawab ya. Nanti aku kontrol melalui wali kotanya. Awas kau ya. Ya, makanya tadi sudah kasih 5 motor. Oh enggak, 5 saja untuk ini. Baik gitu ya Pak ya. Baik terus tinggal. Tadi saya ada tambahkan dulu. Ada alat 3 roda, Pak KLH mungkin bisa difasilitasi bagaimana dia bisa mendapat kur kredit usaha rakyat sehingga bisa lebih memudahkan kegiatan-kegiatan Bapak ini karena selalu defisit. Dia pengusaha tambang Pak, udah nggak perlu kur. Iya kita tahu. Begini Pak, saya tidak campurkan tambang dengan ini. Kalaupun ada hasilnya ini Magot, saya terus terang konsentrasi untuk saya kembangkan dengan Magot dengan hasil dari situ. Saya tidak akan ganggu. Baik kita lihat. Ya, fasilitasi saja Pak bagaimana bisa mendapatkan kur. Ya. Karena ini sudah membantu pemerintah. Maksudnya, sabar Pak, maksudnya kur itu Kredit usaha rakyat. tanpa bunga atau ada bunga? Aduh jangan, enggak usah. Saya Ada bunga. enggak, karena Bagi hasil. nanti kalau memang sudah berkembang ya silakan, karena bunga itu untuk persiapkan bayar sudah ada. Kalau sekarang mau ambil dana kur di mana saya mau ambilkan bunganya itu? Terus ini juga saya mau minta Pak ya, karena kami ini terus terang izin kita belum izin perusahaannya. Kalau memang dari pemerintah yang mungkin dari kementerian ya bisa terbitkan izin ya usaha untuk kita sehingga dari perusahaan makanan yang ada di Kota Makassar itu enak kita bermohon untuk minta dia punya ini pemusnahan makanan yang sudah kadaluarsa. Betul. Nah, sehingga bisa membantu
makanan maggot itu sehingga dia bisa lebih berat dan lebih sehat. Nah, kalau banyak hasilnya, ya berhasil, otomatis Pak sampah juga lebih besar yang dia gunakan untuk ke sini. Baik, yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Dewan Komisi 4, Pak Sulaiman, teman-teman dari Pemda, Pak Camat, Pak Lurahan. Pertama tadi sudah kita diputuskan oleh Pak anggota Dewan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.